Ya, welcome back on Sensonet Channel, teman-teman. Masih di serial System Design Fundamental. Nah, hari kita akan coba masuk atau coba merecap jenis-jenis replications yang udah kita coba jelasin ya. Jadi ada 3, kalau teman-teman udah lihat video gue sebelumnya ya. Jadi yang pertama ada single leader replication. Ya, dimana konsepnya gampang, teman-teman. Jadi ketika teman-teman punya cluster database gitu ya, kita akan assign satu database untuk menjadi primary gitu. Primary atau leader ya, atau writer. Ya, intinya apa? Intinya adalah semua request untuk write ya akan goes to this particular primary database dulu. Oke, nah nanti replicationsnya akan jalan. Nah, again gua sampaikan ketika kita bicara soal replikasi, ya kan ada 2 jenis replikasi ya, ada yang sinkronus sama asinkronus ya. Even 3 ya, ada yang partially asinkronus. Nah, perlu teman-teman pahami bahwa hampir semua replikasi yang digunakan gitu ya, di database open source sekarang, dan memang paling make sense gitu ya menggunakan partially asynchronous atau asynchronous, teman-teman. Kenapa? Alasannya gue udah jelasin di bagian video jenis-jenis replikasi ya, silahkan cek videonya gitu. Jadi asumsi gue, replikasi ini terjadi secara at least partially async gitu ya, atau fully asynchronous gitu. Ya, paham ya? Jadi write masuk ke sini, nah nanti akan direplicate di background gitu ya menggunakan replication slop misalkan, atau kalau di leaderless bisa menggunakan Merkle tree ya untuk sending the data all over the cluster. Oke, paham ya? Nah, di single leader kita tahu ya ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya adalah ini simple, teman-teman. Jadi untuk setup cluster dengan single leader ini ya cukup simple gitu ya. Jadi kita nggak perlu nanganin masalah write conflicts. Nah, itu yang sebenarnya cukup hektik gitu ya untuk bisa dihandle ya. Jadi kenapa simple? Karena dia tidak ada write conflicts ya. Nah, ini jadi simple dan tidak ada write conflicts. Jadi ini keuntungannya. Kekurangannya apa, teman-teman? Kekurangannya adalah write throughput, teman-teman. Ya, kenapa write throughput ini jadi kelemahan? Karena kita terfokus pada satu atau single node gitu ya ketika kita ingin menyimpan data. Bayangin ini ketika si usernya scale up gitu, usernya jadi nambah terus, ya dia akan tetap di pointing ke satu database ini ya kan. Maka at some point database ini akan ya apa ya nggak akan bisa ngimbangin scale up dari si usernya, karena paling banter ya kalau kita ngelakuin vertical scaling gitu ya, yang awalnya cuma punya 8 GB RAM jadi 16 GB RAM misalkan gitu ya, terus jadi 32. Tapi kan sekarang concurrent RAM yang bisa dipakai aja mungkin ya, kecil gitu ya, paling cuma 256 GB atau maybe 512 gitu ya. Tapi setelah itu ya nggak bisa di scale up lagi. Ya, jadi write throughput jadi concern di sini. Dan jangan lupa, problem dari single leader, ya kalau kita belum menerapkan konsensus algorithm, apa itu bang? Nanti gue jelasin ya di bagian konsensus algorithm itu sendiri gitu ya. Ada RAF ya salah satunya. Oke, nah kita harus menghandle yang namanya split brain, teman-teman. Ya, karena di single leader akan terjadi problem ketika gitu ya master node-nya atau primary node-nya mati, terus database yang secondary-nya gitu ya, atau reader-nya atau slave-nya gitu ya naik dipromosikan menjadi master. Itu akan jadi problem, teman-teman. Ya, problem yang pertama adalah ini ya, data inkonsistensi ya, inkonsisten. Ya, kenapa data inkonsisten? Karena gue bilang tadi ya, terjadinya asinkronus. Oke, terjadi asinkronus, tapi ternyata pada saat dia nyimpan belum terreplika dengan sempurna karena jalannya di background gitu ya, ini mati. Nah, ya berarti nggak jadi dikirim ya kan. Jadi pada saat nanti ada write baru, ya dia akan mulai dari ID yang sebelum dari yang paling baru di masternya gitu. Paham ya? Jadi terjadi data inkonsistensi. Dan yang kedua adalah split brain. Kenapa terjadi split brain? Karena ketika master lama ini bring up again gitu ya, jadi dia on lagi, ya ini masternya yang mana nih? Apakah yang ini, apakah yang ini? Karena cuma boleh ada satu leader. Oke. Nah, yang kedua ada multi leader ya, ada multi leader. Konsepnya sama seperti single leader, tapi sekarang kita bisa punya beberapa primary database. Ya. Jadi nanti mereka akan saling nge-replicate. Jadi write masuk ke sini gitu ya. Nanti mereka akan talk to each other dulu gitu untuk nge-solve write conflicts gitu ya. Jadi dia akan nulis ke sini, misalkan tadi write ini ya, write A misalkan gitu. Nah, maka write A juga akan di-replicate ke database atau ke leader yang lain gitu ya, supaya nanti dia bisa replicate ke sini juga. Oke.
Oke, nah keuntungannya adalah ya dia bisa nge-solve write throughput teman-teman. Ya, write throughput bisa naik gitu ya. Kenapa? Karena kita sekarang nggak cuma rely sama satu database aja. Tentu reliability juga jadi naik. Ya, reliability naik juga. Kenapa? Karena kita sekarang bisa nulis ke multiple database. Oke, nah, jangan lupa skema dari replikasinya ya. Ada circular replications, ada star topology gitu ya. Topologi dari replications ya. Ada circular topology, ada star topology, ada all to all topology. Nah, kelebihan kekurangannya gue udah jelasin di video sendiri tentang multileader. Silahkan cek videonya. Oke. Nah, kelemahannya apa teman-teman? Kelemahannya adalah ya ini cukup kompleks ya. Kompleks dan jangan lupa dengan kita punya multileader ini akan ada kemungkinan write conflicts teman-teman. Ya. Nah, ini yang harus di solve juga. Ya, jangan lupa ya, ada beberapa cara. Salah satunya ada last write ins ya. Silakan cek video gue tentang di multileader ya. Ini gue akan jelasin secara generik aja di sini. Oke. Nah, yang terakhir ada yang ketiga ya, ada leaderless. Leaderless replication. Oke. Nah, leaderless applications ini apa namanya? Kita bisa nulis atau di sini nggak ada konsep master atau leader sama sekali gitu. Jadi kita bisa nulis ke database mana aja gitu ya. Nah, biasanya disebut sebagai kalau seed untuk write-nya gitu ya disebut sebagai contact point biasanya. Oke, misalkan region A ini kalau nulis ke database atau contact point-nya yang ini misalkan gitu ya. Terus yang region B contact point-nya yang ini misalkan. Dia akan nulis ke dua tempat langsung gitu ya. Nah, biasanya untuk persistence dan konsistensi ada yang disebut sebagai read repair ya, dan ada yang disebut sebagai anti entropi ya, anti entropi. Nah, gue juga udah jelasin ya tentang cara kerja mereka ya, cara kerja si read repair dan anti entropi ini di bagian video leaderless replications. Pun gitu ya, kalau kita nggak rely dengan ini gitu ya, dengan si anti entropi gitu ya, dengan ataupun dengan read repair, gimana cara kita bisa garansi bahwa kita bisa minimalisir ketidakkonsistenan data ketika kita request dari write yang paling baru gitu ya. Misalkan tadi gitu ya, kita nge-write ke sini, nge-write ke sini, nge-write ke sini, gimana cara kita bisa garansi bahwa yang read klien yang read gitu ya tetap dapat data yang terbaru walaupun database ini dalam database ini belum dapat data yang paling baru gitu ya. Salah satunya adalah prinsip quorum. Gue juga udah jelasin apa kekurangan kelebihan dari quorum di video sendiri bahkan gitu ya. Silahkan cek video gue tentang apa itu quorum dan apa kelebihan dan kelemahannya. Oke, nah, jadi ada 3 replikasi teman-teman ya, ada single leader ya, ada multi leader dan ada leaderless replication. Nah, sekarang teman-teman bisa coba mulai explore apa sih database yang menerapkan single leader gitu ya. Ya kalau gua kasih bocorannya ada MongoDB ya, ada DynamoDB, silahkan cek dokumentasi dan papernya bagaimana cara mereka melakukan aplikasi. Sampai sejauh ini gitu ya, gue lihat lagi itu MongoDB dan DynamoDB adalah salah satu yang menerapkan single leader applications. Nah, sedangkan multi leader kalau teman-teman menggunakan MySQL atau Postgre gitu kan, ada tools berikutnya ya, ada tools on top of it namanya Galera gitu, Galera Cluster. Itu menggunakan multi leader, teman-teman. Nah, sedangkan yang leaderless itu ada beberapa, contohnya ada Cassandra, terus ada ScyllaDB ya. Mereka menggunakan ring topology di mana kita bisa nulis ke database yang mana aja. Nah, mereka akan menggunakan Gossip protokol. Apa itu bang? Silakan cek di leaderless applications ya. Oke, jadi itu beberapa contoh database dan kelebihan kekurangannya. Sekarang teman-teman udah bisa mulai nilai dan apakah topologi atau jenis aplikasi ini cocok dengan kebutuhan teman-teman, kebutuhan aplikasi teman-teman atau enggak. Nah, kelebihan dari leaderless applications ini, teman-teman, udah pasti write throughput ya. Write throughputnya jauh lebih tinggi daripada si single leader ataupun multi leader gitu ya. Karena kita bisa nulis ke database yang mana aja gitu ya. Sehingga kita nggak relay ke satu atau beberapa database aja. Jadi teman-teman mau nulis di database mana aja itu bisa. Oke. Write throughput itu tinggi banget. Tapi kelemahannya, teman-teman, kelemahannya adalah konsistensi. Ya, jadi walaupun kita udah menerapkan konsep quorum gitu ya di leaderless applications, memang ini ngebantu gitu ya. In some cases ini ngebantu untuk naikin atau apa ya, memperkuat konsistensi dari data inside entire of the cluster gitu ya. Jadi kita bisa at least gitu ya ningkatin nilai apa namanya kemampuan konsistensi dari cluster si leaderless ini gitu ya. Tapi
quorum ini, ingat ya, quorum ini nggak bisa garanti bahwa leaderless ini bisa have a strong consistency. Paham ya? Alasannya kenapa bang? Alasannya gue udah taruh di bagian quorum ya, silakan cek. Jadi ada beberapa failure skenario di mana quorum nggak bisa handle itu, sehingga nanti yang terjadi adalah kita nggak bisa dapat data yang konsisten gitu ya, antara yang di write, antara yang ditulis, sama antara yang di request gitu, yang diminta, yang ditarik, yang dibaca. Oke, datanya nggak konsisten. Nah, ada beberapa skenario failure yang nggak bisa di handle sama si quorum itu. Oke, jadi kalau kita bicara soal write throughput, reliability, availability, harusnya leaderless itu jauh lebih tinggi daripada si single leader. Kenapa? Ya kita nggak rely on satu database sekarang gitu ya, mau database yang mana aja yang mati ya, as long as ada database yang hidup, ya kita bisa nulis dan baca ke situ gitu. Oke? Paham ya? Karena kita bisa replicate the data all of entire the cluster. Jadi write throughput naik, reliability naik gitu ya. Nah, tapi ya apa namanya, dampaknya gitu ya ada pada consistency of the data. Jadi gua nggak bilang bahwa leaderless applications itu fully not consistent gitu ya. Jadi dibilang ada ya bilang eventual consistent itu sama sekali nggak konsisten gitu ya. Ya nggak juga gitu. Maksudnya eventual itu kan suatu saat nanti akan konsisten gitu ya. Tapi at some point of scenario sebenarnya dia bisa strong konsisten kalau pakai quorum gitu ya. Tapi ketika dihadapkan pada failure gitu ya, dihadapkan pada failure ada maka tadi ya strong konsistensi tadi dia berubah jadi eventual konsistensi. Paham ya maksudnya? Jadi sebenarnya nanti cikal bakal dari cap theorem ya, walaupun sebenarnya gue nggak terlalu sepakat dengan apa itu cap theorem gitu. Tapi nanti akan gue bahas di video sendiri gitu ya, apa itu cap theorem dan relasinya dengan replications ini gitu ya, dan kenapa gue kurang setuju gitu ya dengan si cap theorem ini. Oke? Paham ya?